Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Sahabat Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian sirah nabawiyah dan insyaallah pada sesi ini kita akan mengkaji tentang tantangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Sebagaimana kita kaji sebelumnya, ada dakwah sirriyah dan juga dakwah jahriyah. Jika sebelumnya kita mengkaji tentang bagaimana siksaan-siksaan yang dialami oleh sahabat, semisal Bilal, Yasir, Sumayyah, Ammar, dan banyak lainnya, apakah kemudian Rasulullah SAW terbebas dari siksaan tersebut? Maka kita kaji pada hari ini bahwa Rasulullah pun tidak terbebas dari siksaan tersebut, dalam arti Rasulullah juga kena siksaan orang-orang kafir Quraisy. Hanya saja Rasulullah SAW, ya, karena keluarga beliau adalah keluarga terpandang, ya, jadi tidak ada yang berani menyentuh atau katakanlah menyiksa Rasulullah dari kabilah lain. Jadi dari mana? Dari keluarganya sendiri. Siapa? Nah, salah satunya yang sebelumnya kita kaji adalah Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil. Yang kita kaji hari ini salah satunya adalah yang menantang dakwah Rasulullah adalah Abu Jahal. Jadi dalam arti ketika Rasulullah mengajarkan iman, mengajarkan mengenalkan Allah, mengenalkan tauhid, mengenalkan akhlak mulia, ya, ini Rasulullah sendiri juga tidak terlepas dari tantangan itu. Bahkan diriwayatkan, jadi Uqbah bin Mu'id, ini Uqbah bin Mu'id salah satu orang yang sangat benci dakwah Rasulullah. Ini ketika Rasulullah SAW sedang sholat, dia pernah melemparkan kotoran onta, ya, shala jazurin, itu di punggung Rasulullah, ya, Uqbah bin Mu'id ini. Maka ketika melihat itu, putrinya Fatimah, Sayyidah Fatimah bintu Muhammad, menangis melihat bapaknya, ya, seorang Rasul dihina oleh kaumnya. Jadi sedang sholat ditimpui, dilempar kotoran unta. Ini kan luar biasa. Misal kalau terjadi saat ini kan mesti langsung geger viral. Nah ini saat itu Rasulullah SAW seperti itu. Juga Ubay bin Khalaf, ini juga tokoh-tokoh Quraisy, maksudnya tokoh-tokoh Mekah saat itu, juga pernah meludahi wajah Rasul, ya, meludahi wajah Rasulullah SAW. Bahkan tidak kalah jahatnya adalah Abu Jahal. Abu Jahal, maka disebut dengan Abu Jahal. Jadi orang Arab itu nisbah Abu itu, ya, kadang diartikan itu adalah yang namanya Abu kan bapak. Maksudnya Abu itu sesuatu kayak yang punya ketokohan atau banyak, sesuatu yang banyak, itu ya, seperti itu. Ya, misal kalau di kita ada durian, itu kan duri, dari karena banyaknya duri, maka di bahasa Arab menjadi Abu Syaukah, gitu ya. Bapaknya duri, maksudnya karena buah yang memiliki banyak duri. Atau rambutan, itu kan ada rambutnya. Nah ini kemudian disebut dengan Abu Sya'ar karena banyaknya rambut di buah tersebut. Nah Abu Jahal, jahil itu artinya bodoh, ya kan. Nah ini disebut bodoh, ya, karena saking bodohnya itu. Bukan berarti dia itu bukan orang pintar, tapi bodohnya karena dia, ya, bapak kejahiliahan, maksudnya orang tidak mau menerima Islam, bahkan menantang menantang dakwah Islam, ya, menolak kebenaran, menolak Islam, dan tetap mengikuti kejahilian. Ini Abu Jahal. Lah, bagaimana Abu Jahal jahatnya kepada Rasulullah? Jadi karena Rasulullah SAW yuridu sholah ingdal Ka'bah. Suatu saat Rasulullah itu pengen sholat di Ka'bah, ya. Abu Jahal langsung ngalang-ngalangi,
Ingat, ya Muhammad idza sajadta indal Ka'bah wa sawfa adusu ala ra'sika. Ini kata Abu Jahal, Muhammad, nek kowe wani, nek kamu berani, kalau kamu berani sujud dekat Ka'bah, tak edai sirahmu, tak injek-injek sirahmu. Itu kata Abu Jahal. Falam yuti'hu Rasulullah. Jadi Rasulullah dibiarkan aja. Maksudnya tidak gubris perkataan Abu Jahal, ya. Fatawajjah Rasul ilal Ka'bah liyusalli. Maka Rasulullah kemudian menuju Ka'bah untuk sholat, ya. Faqal Abu Jahal marra ukhra, ya Muhammad idza sajadta 'indal Ka'bah fasawfa ad'u jami'a Quraisy liyarau kaifa sa'adusu 'ala ra'sika. Enggak kalah jahatnya Abu Jahal ngulangi lagi, Muhammad, nek kamu masih berani kok sujud di Ka'bah, saya panggil Quraisy, orang-orang Quraisy menyaksikan bagaimana saya akan menginjak kepala. Ini kata Abu Jahal. Fa indama sajada Rasul falam yuti'ir Rasul wa bada'a as-shalah fada'a Abu Jahal Quraisyan. Tapi Kanjeng Nabi tetap gak gubris perkataan Abu Jahal. Tetap menuju Ka'bah dan sholat. Ketika Rasulullah sholat ini, Abu Jahal ngundang, da'a Quraisy, orang-orang Quraisy diundang, ya. Fa indama sajada Rasul dhahaba ilaihi Abu Jahal fa indama iktaraba Abu Jahal minar Rasul waqafa shamitan sakinan la yataharrak. Jadi ketika Rasulullah SAW sedang sujud, ya, ya, setelah ngundang Quraisy pengen, ya, buktikan arep tak edak sirahe Muhammad, tak injek gitu. Itu Abu Jahal jahat sekali. Nah, ini ketika Rasulullah sedang sujud dan dia akan merealisasikan ucapan, dan Abu Jahal akan merealisasikan ucapannya untuk menginjek Muhammad, belum sampai, ya, jadi belum sampai di sisi Kanjeng Nabi, Abu Jahal langsung terdiam, berdiri terdiam, gemeter, ya, sakitan. Maksudnya sakit itu bahasa Arabnya itu adalah diem, ya. Jadi terdiam, somitan, summa bada'a birruju, gemeter malah ketakutan. Akhirnya dia mundur, balik naik. Faqalat lahu Quraisy, ya Abu Jahal, ma ha huwa Rasul lima lam tadus ala ra'sihi wa taraja'ta. Hei Abu Jahal. Jadi ketika Abu Jahal kembali, yang tadinya udah pengen nginjek kepalanya Kanjeng Nabi, ketika hendak menginjak, ini dia bersomitan, jadi cukup melongo gitu, ya. Dia melongo, tidak jadi, akhirnya kembali. Maka orang-orang Quraisy yang tadinya menyaksikan, loh, jarimu Arab injek sirai Muhammad, kok nggak jadi, kok kamu malah kembali. Maka Abu Jahal mengatakan, la ra'aitum ma ra'aituhu la bakaitum daman. Jadi nek kalian itu bisa melihat apa yang aku lihat tadi, ya, kalian akan menangis darah, gitu. Wa ma ra'aita ya Abu Jahal. Terus apa yang kamu lihat Abu Jahal? Ini diskusi mereka, ya. Inna baini wa bainahu khandaqan min narin wa haulan wa ajnihah. Jadi ketika aku mau menuju Muhammad itu seakan-akan ada api di khandak, parit api yang membakar melahap, ya, mengerikan, wa ajnihah, dan ibaratnya, jadi kalau jadi ada api yang mau melahap, ya, di sesuatu yang mengerikan yang dilihat oleh Abu Jahal. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, lau fa'ala la akhadatul malaikatu ayyanan. Jadi
Jadi yang dilihat itu malaikat. Jadi kalau dia mau menginjak kepalaku, dia akan disamber oleh malaikat, dicapik-capik oleh malaikat, dia akan meninggal. Jadi ini apa? Falyad'u nadiyah sanadu zabaniyah. Itulah di dalam surat Al-Alaq gitu ya. Sanadu zabaniyah. Jadi itu Abu Jahal mengundang Quraisy untuk menyaksikan, ternyata setelah ini Allah Subhanahu wa taala jaga Nabi Muhammad sehingga Abu Jahal tidak jadi ini. Tapi kebencian, permusuhan Abu Jahal kepada Rasulullah itu sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Ya. Ini apa? Abu Jahal. Bahkan tidak hanya itu ya, tidak hanya itu. Rasulullah SAW itu pernah dipukuli juga oleh Abu Jahal, ya, dipukuli. Jadi hingga berdarah, ya, hingga berdarah. Kemudian dikerubuti orang-orang Quraisy di situ. Ya. Maka setelah Rasulullah berdarah, kemudian ada Hamzah, ya. Hamzah ini Hamzah bin Abi Abdul Muthalib, paman Rasulullah SAW, itu melihatnya itu langsung marah, ya. Dan ketika marah itu ya, menolong ponakannya, ala dini Muhammad, saya ini sekarang ada pada agama Muhammad, langsung ngikutinnya, ya. Ini apa Abu Jahal, ya, Abu Jahal dan ketegaran Nabi Muhammad SAW. Jadi ada hikmah di dalam kajian ini, bahwa dalam berdakwah itu pasti ada tantangan, dan tantangan yang paling berat yang diterima oleh seseorang adalah tantangan atau rintangannya para nabi. Ujiannya para nabi itu ujian paling berat. Maka menjadi nabi itu adalah pilihan, ya. Jadi kalau ada 124.000 nabi, 313 atau 315 rasul, 25 yang disebut dalam Al-Quran, 5 yang disebut sebagai ulul azmi. Lah, Nabi Muhammad itu adalah sayyiduhum, ini pemimpin para nabi. Sehingga ujian Nabi Muhammad itu adalah ujian yang paling berat. Itu Nabi Muhammad. Dan juga umatnya itu pastinya ujiannya paling berat, tetapi umatnya adalah umat yang terbaik, ya, umat yang terbaik. Kemudian kita lihat juga bagaimana Rasulullah itu orang yang sangat sabar, ya. Sabar bukan berarti kemudian ridho atas apa yang terjadi pada penyiksaan pada sahabatnya atau dirinya sendiri, tidak. Dalam arti, kenapa Rasulullah tidak melawan? Karena saat itu bukan waktu yang tepat. Nah, ini kita akan banyak belajar ya dalam mengkaji sirah ini. Jadi seandainya Rasulullah SAW melakukan perlawanan, ya, nah ini sabar juga dalam menahan emosi. Begitu jangan mengerahkan sahabatnya untuk melakukan perlawanan saat itu, maka akan habis saat itu pula. Jadi Islam sudah tidak akan tersebar. Tapi dengan kesabaran dan strategi menunggu waktu yang tepat, ini adalah bagian dari strategi dakwah Rasulullah SAW. Ya, meskipun itu adalah dakwah jahriyah. Tapi di sisi lain ya tadi hidayah itu mahal. Ini kita tegaskan kembali. Meskipun keluarga sendiri itu kalau Allah tidak memberikan hidayah, dia tidak akan beriman. Misalnya di Abu Lahab, Abu Jahal itu masih pamannya Kanjeng Nabi. Tapi kalau Allah tidak memberikan hidayah, ya tidak beriman, ya. Misal ada juga imra'atun Nuh, wa daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Misal ada juga istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, itu mereka enggak beriman, padahal suaminya Nabi, ya. Nah, kenapa? Hidayah itu adalah mutlak karena Allah. Atau anaknya Nabi Nuh, Kan'an, ya. Itu juga ya, karena hidayah itu bukan hidayah taufik. Jadi hidayah itu ada hidayah taufik itu mutlak milik Allah, dan hidayah irsyad itu adalah para nabi dan para pewarisnya, ya. Maksudnya adalah mereka menyampaikan, adapun yang menentukan iman atau kafir itu adalah Allah. Maka kita yang diberikan nikmat iman ini kita harus syukuri, kita harus
jaga ini. Kemudian eh, Abu Lahab ini contoh-contoh orang yang penuh dengan kebencian, orang yang penuh dengan kedengkian. Nah, orang kalau sudah benci itu akan buta, ya, dia tidak akan melihat orang lain memiliki jasa apapun. Nah, ini bahaya. Maka jangan sampai kita itu memiliki kebencian atau kedengkian yang akan menyebabkan hati kita itu buta. Ini bahaya. Sehingga apa? Kebenaran meskipun terang, meskipun itu benar, itu ketika hati buta maka itu juga akan tidak terlihat. Ya. Nah, ini meskipun Islam ada di depan mata, ya, Kanjeng Nabi Muhammad itu ada di depan mata, di depan matanya Abu Lahab dan Abu Jahal. Kebenaran itu mereka yakin bahwa yang disampaikan Nabi Muhammad itu tidak bohong, adalah suatu kebenaran. Tapi karena mereka dengki, ada kedengkian dan kebencian di dalam hati mereka, maka hati mereka menjadi mati sehingga tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah membersihkan hati kita dari kedengkian dan kebencian dan memberikan kita cahaya iman, cahaya Islam. Sekian kajian kita pada hari ini. Barakallahu fiikum, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.